Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kembali lagi nih bersama saya Bu Alfia dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang sejarah peradaban kerajaan Mongol. Ekspansi ke India yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim. Setelah Ghaznawi hancur, muncul beberapa dinasti kecil seperti dinasti Lodi. Muncullah Babur dari Fergana yang berambisi menguasai Samarkand yang awalnya mengalami kekalahan, lalu berkat bantuan Raja Safawi, ia berhasil menguasainya. Pada tahun 1504, Babur menduduki Kabul. Kala itu Ibrahim Lodi mengalami krisis sehingga meminta bantuan ke Babur. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran di Panipat dan di sana terbunuhlah Lodi. Maka hingga saat itu berdirilah kerajaan Mongol. Berikut ini nama-nama raja yang memerintah kerajaan Mongol: Raja Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, Alamgir, dan Bahadur Shah. 1. Raja Babur. Pada awal berdirinya Mongol, banyak ancaman dari kalangan Hindu karena tidak menyukai berdirinya kerajaan Mongol. Sementara itu, dinasti Lodi menentang Babur, tetapi berhasil dikalahkan di dekat Gogra. Pada masa Humayun masih banyak menghadapi ancaman. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun mengalami kekalahan oleh Shah Jahan dari Afghanistan. Setelah itu, Raja Humayun melarikan diri ke Persia untuk menyusun kekuatan selama 15 tahun. Saat itu, Persia dipimpin oleh Tahmasp. Sedangkan pada tahun 1550 Masehi berhasil mengalahkan Han Shah dan menegakkan kembali kekuasaan Mongol. Masa kejayaan kerajaan Mongol. Masa kejayaan terjadi pada masa Abu al-Fadl ad-Din Muhammad Akbar. Ketika menerima tahta, Akbar berumur 14 tahun, sehingga urusan pemerintahan dipercayakan oleh Bairam, seorang penganut Syiah. Pada masa itu menghadapi perang Panipat II. Setelah Akbar dewasa berusaha menyingkirkan Bairam, lalu Bairam memberontak dan dimenangkan Akbar.
Raja Akbar berhasil menguasai Kechudar, Gond, Chitor, Orissa, Kashmir, dan Asirga. Maka Akbar bermaksud untuk mempersatukan etnis Islam. Kemajuan Kerajaan Mughal di India. Bidang ekonomi, bidang politik, budaya, dan bidang agama. Dalam bidang politik dan pemerintahan, Akbar menerapkan politik sulhul atau toleransi universal dan membuat undang-undang din ilahi, yaitu pandangan dan sikap dari unsur-unsur agama. Pada bidang seni dan budaya, ditandai dengan Taj Mahal, sedangkan penyair terkenal adalah Malik M. Zayazi. 3. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masa Shah Jahan didirikan perguruan tinggi di Delhi, sedangkan pada ilmu agama berhasil kodifikasi hukum yang dikenal dengan sebutan Fatwa-i Alamgiri. Pada bidang ekonomi perekonomian, kerajaan Mughal bertumbuh pada bidang agraris, yang hasil pertaniannya diekspor sampai ke Afrika. Untuk meningkatkan produksi, Cihanggur mengizinkan Inggris, EIC, dan Belanda VOC mendirikan pabrik. Kemunduran Kerajaan Mughal. Setelah Bahadur Shah meninggal dunia, terjadi perebutan kekuasaan di istana, yang akhirnya diganti oleh Azimut Shah. Setelah beliau meninggal dunia, mendapat tantangan dari Farruh Syiar yang dibantu oleh kelompok Sayyid, tetapi Farruh mati di kelompok pendukungnya sendiri. Pada saat Akbar juga terjadi perebutan kekuasaan oleh putra Humayun. Setelah masa Akbar diganti oleh Jahangir yang terkenal dengan lemah lembut dan penyantun. Sikapnya itu mendorong istrinya untuk mengatur kekuatan kerajaan. Akan tetapi, hal ini dimanfaatkan oleh anaknya yang bernama Khurram, yang dibantu oleh panglima perang Mubadhan. Mereka menangkap Jahangir dan memenjarakan dalam kerajaan. Dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda kemunduran kerajaan Mughal diantaranya adalah 1. Tampilnya penguasa yang lemah. 2. Penyakit pemberontakan di mana-mana. Akhirnya, pada tahun 1858 Masehi, kerajaan Mughal diserang oleh tentara Inggris, dan Inggris bisa mengalahkan Mughal. Setelah itu, Inggris mengusir Raja Bahadur Shah. Kesimpulan. Di dunia ini pasti ada awal atau akhir, kejayaan atau kemunduran, dan dinasti Mughal sudah mengalami semua itu. Bisa diambil kesimpulan, dinasti Mughal berdiri mulai 1526 sampai 1858 Masehi. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.